Besar harapan saya tuh aku nggak cuma berorganisasi tapi dampaknya ke ITK juga. Halo Sobat KM, selamat datang di KM Talks. Oke, jadi hari ini kita ada di KM Talks nih. Kita kedatangan teman-teman dari UKM nih, UKM. Jadi saya sebenarnya sedikit grogi ya, karena saya ditemani oleh dua pria tampan. Oke, jadi saya ditemani oleh teman-teman dari masing-masing UKM nih. Mungkin kita perkenalan aja langsung kali ya, tanpa berlama-lama. Mungkin yang pertama nih dari lelaki tampan yang di sebelah kanan saya. Oke, silakan nih, boleh nih. Oke, halo Sobat KM, kenalin nama saya Revian dan saya adalah Vice President dari Society of Renewable Energy ITK. Oke, mungkin tepuk tangan dulu. Enggak ya? Enggak pakai tepuk tangan. Oke, tadi kita udah dari sisi sebelah kanan, sekarang kita kembali ke sisi sebelah kiri. Mungkin dari kakak ganteng yang di sebelah kiri, boleh dong perkenalan. Oke, dari aku ya. Mungkin pengenalannya pakai pantun kali ya. Boleh. Supaya banget. nggak Wah. tegang ya kan? Boleh, boleh. Oke, kenalin nih. Jalan-jalan ke Pasar Segar. Cakep. Jangan lupa membeli soto. Kelas. Kenalin Golinggar. Sape lo. Wah, Boleh juga, boleh, keren. boleh. Keren banget. Oke, jadi kita mungkin teman-teman tadi udah dengar juga, kita hari ini kedatangan dari teman-teman UKM SRE atau Society of Renewable Energy dan teman-teman dari SAA atau Student Automotive Association. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, seperti Baik. biasa. Sebagai mahasiswa Bahasa tingkat akhir, Tingkat akhir. Iya benar. Jangan di ini ya, Nggak apa-apa. tingkat akhirnya ya. loh kan kita tingkat akhirnya kan bahagia. Iya. Coba lihat aja mukanya Linggar Biasa, kan udah biasa semangat dibilang gitu. tuh masa kejayaan. Oh, masa kejayaan, benar banget masa-masa akhir gitu ya, udah semester akhir nih gitu ya, udah mulai ini. Oke, mungkin kita langsung aja nih, pertama nih kan, jadi ada teman-teman SRE dan teman-teman SAA, boleh nggak sih spill dikit dong UKM-nya ini tentang apa sih, terus apa sih yang apa ya, proker-prokernya apa aja sih dari masing-masing. Siapa nih mau duluan nih? Mungkin dari Mas Linggar. Mas Linggar ya, boleh. Oke, izin perkenalan dari SA sendiri ya. SA sendiri ini Student Automotive Association yang bergerak di bidang otomotif. Nah, di SA sendiri ini sekarang terbagi jadi 6 divisi dan ada 2 wakil kepala bengkel. Yang pertama itu ada dibagi internal dan eksternal. Kalau di internal sendiri itu ada HRD, umum dan ORG atau organisasi. Kemudian di eksternalnya itu ada Hublu, KWU dan Medfo. Dan program masing-masing sih banyak sih, tapi kayak contohnya aja ya. Kalau dari HRD itu ada pelatihan otomotif untuk staff-staffnya. Dan kalau di umum itu ada rapat internal, ngobar bersama dewan-dewan atau alumni dari SA sendiri. Dan ORG ini lebih ke arah ke bengkel. Bengkelnya itu lebih ke inventaris tool, keperluan bengkel. Kemudian untuk di eksternalnya ada Hublunya itu ngurusin tentang hubungan SAA dengan pihak-pihak luar yang ingin bekerja sama dengan SAA. Oke. Kalau Medfo sama lah mungkin lah dengan Medfo yang lainnya untuk platform digital SAA dan juga branding dari SAA. Kemudian dari terakhir itu ada KWU untuk masalah uang kas atau masalah merchandise dari SAA itu yang ngurusnya dari KWU. Oke, dari KWU. Itu tadi dari teman-teman SAA ya, gitu. Mungkin next ke teman-teman SRE deh, boleh. Oke, jadi kalau dari SRE atau yang singkatan dari Society of Renewable Energy kan kita panggilnya SRE aja ya, biar gampang. Iya benar. Nah, dari kami ini ada 3 departemen dan diketuain oleh 1 BPH atau kita bilangnya Daily Officer. Nah, 3 departemen ini ada apa aja? Kita ada yang pertama General Affair. General Affair ini lebih ke human resource. Bagaimana sih caranya kita itu ngebuat anggota staff kami itu bisa bekerja secara maksimal dan juga bisa memberikan performa terbaik lah. Dan kalau misalkan ada kayak lakukan kesalahan apa segala macam, nanti dari mereka biasanya melakukan teguran-teguran. Nah, selanjutnya kami ada juga divisi namanya MCB atau Marketing Creative and Branding, di mana kita tuh istilahnya bagaimana sih caranya kita tuh nge-branding dari SRE ITK ini biar lebih terlihat fresh, baru itu kita dapat informasi tuh bisa tersampaikan secara maksimal kepada audiens dan juga
ketika kita tuh istilahnya tektokan nih sama misalkan orang-orang dari luar, itu tuh kita bisa nyambung gitu loh, dan kita dapat relevansi lah dari apa yang kamu mau dan apa yang bisa kita berikan. Oke, iya benar. Nah, sama satu departemen lagi namanya CRD, Competency Research and Development. Jadi karena dari SRE ini kan kita concernnya kepada penelitian tentang energi terbarukan. Nah, dari departemen ini kita bagaimana sih caranya kita tuh bisa tahu kabar energi terbarukan saat ini di Indonesia ini bagaimana, dan kira-kira dari Balikpapan nih ada potensi apa aja yang kita bisa istilahnya buat. Nanti mungkin aku bakal bahas juga tentang salah satu penelitian kami yang ada di SRITK, tapi aku rasa itu kita bisa bahas di sesi selanjutnya. Dan juga bagaimana sih caranya dari teman-teman SRITK ini bisa mengaplikasikan renewable energy ini terhadap masyarakat, itu juga ada di CRD. Oke, jadi keren banget ya. Tadi udah penjelasan dari masing-masing UKM, terus divisi atau organisasi di dalam itu apa aja. Terus di sebelah saya sini itu ada Vice President dari SRE, terus di sebelah ada Kabeng atau Kepala Bengkel dari SAA ya. Oke, kalau tadi udah bahas mengenai kegiatan atau proker dan divisi atau organisasi yang di dalam masing-masing UKM, selanjutnya nih dari teman-teman SRE atau teman-teman SAA ini sebelumnya udah ada nggak sih sebuah prestasi atau kegiatan yang pernah diikuti yang membanggakan lah dari masing-masing UKM gitu? Mungkin dari SRE dulu deh, boleh? Oke, untuk yang paling terbarunya nih dari teman-teman SRE ini baru aja ikutin lomba Spekta KCI. Itu dimana kami tuh ngebuat sebuah inovasi dimana kita manfaatin kulit buah naga sebagai pewarna alami untuk DSSC atau Decentralized Solar Cell. Nah, alhamdulillah dari kami juara 1 di lomba Spekta KCI untuk di bidang riset dan penelitian energi, dan juga dari kami juga pernah ikut lomba internasional juga. Kita alhamdulillah juara 3 di IYSRI, dimana kami ngebuat prototipe dari pembudidayaan sayuran menggunakan panel surya, bantuan panel surya sebagai pasokan energinya. Mungkin dari kami itu sih. Untuk lomba yang pertama tadi tuh dilakukannya di mana? Kegiatannya offline atau online gitu? Oke, untuk Spekta KCI itu sendiri kita kegiatannya online. Dan di akhir sesi itu kan ada presentasi juga, itu kita via Zoom. Jadi nanti ada dari jurinya itu kemarin kalau nggak salah jurinya itu orang dari SP atau Society of Petroleum Engineer. Oh iya benar. Nah baru itu juga dari dosen dari Teknik Kimia ITK juga. Oke, wah keren-keren banget. Mungkin langsung dari teman-teman SAA. Oke. Kalau dari SAA perlombaan ya. Kalau perlombaan karena SAA ini sih terbilang UKM lama ya di TK ya. Jadi kalau misal diambil sejarahnya dari awal kita sudah banyak sih ikut lomba, tapi lebih bidangnya ke arah listrik. Nah, maka dari itu pada tahun 2016 kemudian 17 dipisah menjadi Enggang. Itu pecahan dari SAA. Itu kita banyak mengikuti lomba. Untuk akhir-akhir ini sih kita mengikuti lomba KMHE. Tapi masih belum ada rezekinya lah. Kita gugur di tahap untuk inspeksinya. Nah, juga kalau lebih ke arah perlombaan, rencananya sih ke depan kita mau coba KMHE lagi. Baru itu sih kalau perlombaan, karena banyak perlombaan tuh lebih kita ke arah otomotif, jadi risetnya masih dimulai di tahun ini, mungkin itu sih. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mungkin yang setelah ini bisa juara 1 langsung gitu kan, ikut perlombaan yang lain gitu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman sobat KM nih nggak tahu kan, kenapa sih kalian tuh milih SRE, kenapa sih mungkin milih SAA gitu kan? Itu emang berlandaskan hobi kah atau kesukaan kalian dari masing-masing bidang minat atau gimana gitu? Boleh, siapa nih mau duluan? Asyut gitu. Oke, Bu. Ya. Tapi nggak apa-apa sih. Biasanya yang paling tua eskulnya atau KM-nya itu yang dia mulai duluan. Iya, boleh yang paling tua. Mas Linggar, Kenapa mau masuk SAA ya? Karena sebenarnya kalau dulu kan ada namanya UKM Prodi ya. Karena SAA sendiri itu UKM Prodi mesin, dan juga kita banyak bisa dibilang kena doktrin lah dari kami senior itu kan ya, gitu ya tentang SAA, tentang gimana sih kamu saya bilang, kalau pemahaman orang biasa ya, orang umum ya, masyarakat umum tuh teknik mesin nggak bisa bongkar mesin tuh kayak mana. Iya, padahal yang dipelajarin bukan masalah itu. Makanya mesin nggak ya, bongkar mesin ya. Makanya dari itu kayak iya, salah satunya ya mau masuk SAA karena otomotif kan masuk dalam bidang mesin. Jadi ya ketertarikannya di situ sih, dan juga
kekeluargaannya sih di SA yang terasa banget. Oh, keluarga. Karena di SA sendiri masih ada yang bisa dibilang kita mempunyai 3 dewan. Dewan apa nih? Dewan penyantun, dewan pembina, sama dewan penasehat. Oke. Nah, kami di SA itu ada namanya dewan penyantun itu mulai dari pengurus SA awal 2014 sampai angkatan 2018 sekarang. Berarti itu dari kakak tingkat ya, gitu itu ya? masih ada peran aktif dalam organisasi SA, masih ada kontrol lah di situ. Terasa banget kekeluargaannya, masih sering ngobrol. Mungkin dari situ sih ketertarikannya di SA itu sih. Tadi itu ada 3 dewan, dewan penyantun, terus Dewan penasehat sama dewan pembina. Oke, untuk dewan penasehat atau dewan pembina tuh siapa aja sih? Kalau dewan penasehat itu angkatan 2018 atau bisa dibilang demisnya SAA yang Demisioner ya? demisioner SAA yang masih aktif berkuliah. Oke. Kalau dewan pembina itu dari dosen kita Oh, dari pembinanya. dosen Ya. pembina. Oke. Jadi awalnya coba-coba gitu. Ya, supaya memutuskan preventif orang-orang aja tentang tentang bahwa anak bongkar mesin teknik gitu mesin ya? nggak bisa Bongkar mesin tuh gimana gitu ya, kan. Jadi benar. harus bisa lah. Harus Makanya bisa. masuk SAA yang lebih ke arah otomotif. Betul. Tapi dari SA sendiri itu emang khusus anak mesin kah atau gimana tuh? Kalau dari dulu memang khususan karena UKM Prodi ya dari teknik mesin lah. Iya, benar. Tapi mulai tahun 2019 atau 2019 kepengurusan 2020-2021 itu karena nggak ada lagi UKM Prodi, jadi SA ini dibuka untuk umum. Jadi nggak harus dari teknik mesin seperti itu. Oke, berarti sekarang prodi manapun bisa lah Bisa. ya joinnya. Berarti prodi manapun bisa bongkar mesin gitu ya? Bisa. Oke, bisa bongkar mesin sekarang. Jadi buat teman-teman prodi manapun bisa nih yang mau belajar bongkar mesin ya. Ya. Benar. Oke, terima kasih dari teman-teman SA. Mungkin selanjutnya nih dari teman-teman SRE, mungkin dari Bapak Revian. Oke, dari Mbak Arum. Jadi gini Mbak. Jadi gini Mbak, gimana Oke, tuh gimana? itu kan sebenarnya SR ini kan UKM yang tergolong baru ya. Iya, Kita benar. baru ada tuh kurang lebih di 2019-2020, agak peralihan dikit itu. Nah, waktu itu untuk awal kepengurusan itu kita masih sistem tarik. Istilahnya di PC cutting atau mungkin diajak teman. Close apa namanya? Close Recruitment. recruitment, ya benar close recruitment. Nah di close recruitment kan dapat ajakan istilah Ref mau nggak join UKM baru namanya SRE. Nah karena SRE itu kan sebenarnya organisasinya nasional ya, di seluruh Indonesia itu hampir ada. Yang kita berpusatnya di ITB, baru ada salah satu cabangnya itu yang buka di ITK, istilah kayak gitu. Nah ketika aku ngelihat prospeknya ini kan berarti kita istilahnya program kerjanya nggak cuma di lingkup ITK doang, tapi iya, bisa sampai nasional istilahnya lah nasional. ibaratnya. Bisa ada peluang lah istilahnya aku mau keluar kota dibayarin. Ada tapi ya, ada peluang Wah, lah. ada. Ya, nanti mungkin bisa cerita-cerita sama Bapak Presiden nanti mungkin. Oke. Bapak Presiden nanti bisa cerita si PDW itu kebetulan sering dilempar keluar kota. Jadi teman-teman yang pengen keluar kota dibayarin, oke let's go join SRE. Ntar saya join juga boleh gak sih? Boleh. Walaupun semester akhir ya. Oke, Oke, back to topic. Jadi setelah ngelihat prospeknya itu kan istilahnya, wah kalau misalkan nih istilahnya aku belajar dari organisasi yang notabene nasional, itu kan kita bisa banyak ilmu yang kita implementasikan dari nasional ke ITK. Gitu. Benar. Jadi besar harapan saya tuh aku nggak cuma berorganisasi tapi dampaknya ke ITK juga. Iya. Nah dari itu aku ngerasa ada peluang kayak gitu, oke aku join SRE ITK. Dan ternyata ketika aku dalemin, kan kita berbicara tentang energi terbarukan. Itu apalagi kalau teman-teman yang istilahnya mahasiswa itu kan pasti mikir prospek kerja. Ya. Iya, benar banget. Nah ternyata pas aku dalemin prospek kerjanya dapet banget. Maksudnya kayak aku sebagai teknik lingkungan itu tuh ternyata kalau misalnya kita aware terhadap energi terbarukan itu kita bisa dapat istilahnya peluang kerja dan juga cuannya ketika kita kerja di situ juga lumayan lah. Wah. Jadi lebih ke prospek ya, di awal masuknya itu awalnya karena ketertarikan langsung ya. Tapi saya mau tanya deh, sebenarnya awal yang ngajak itu siapa sih? Dari cutting. Jadi ada cutting tackling itu. Tackling juga ya. Karena kan sebelumnya cuttingnya ini PSDM, baru tuh sempat kolaborasi bareng juga di PSDM-nya HMTL. Dan tahu kenal lah istilahnya, baru diajakin Ref bisa nggak bantuin SRETK. Baru kayak oh ya sudah gas. Oh ya sudah gas. Tahu-tahu jadi vice president dari SRE.
Oke, kalau tadi itu kita udah bahas ya, satunya dari hobi, satunya ditarik ke prospek ke depan. Apalagi bener ya, kita kan kuliahan ya, yang mau masuk SRE, mau keluar kota dibayarin, beneran gak sih? Beneran cuy. Fully funded? Iya, fully funded. Wow, abis ini saya join deh. Oke, kalau tadi kita udah bahas nih kan ketertarikan kalian mengenai UKM masing-masing tuh apa? Kalau misalkan nih, kira-kira dari bidang spesifik masing-masing UKM kalian tuh apa sih gitu? Kalau tadi Revian kan mengenai Society of Renewable Energy, kalau Linggar Student Association, Automotive Association, sorry. Nah, tuh bidang spesifik dari masing-masing UKM tuh apa sih? Mungkin bisa dijelasin? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, boleh. Oke, jadi ya kita berbicara tentang energi terbarukan. Ya, Nah, karena kalau misalkan kita ngelihat ya, kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi Kilo People, Kilo people Kilo banget people. nih ya, berdebu-debu gitu debu ya, oke itu kita nggak usah bahas kali ya, debunya itu. belakang aja lah ya. Karena keterbatasan istilahnya dari transportasi di ITK, kan kita nggak bisa nyampe ke ITK kalau nggak pakai dua hal, jalan kaki, kalau nggak naik motor atau naik mobil. Kendaraan lah ya. Mungkin naik sepeda bisa, tapi nyawamu nggak bakal selamat kalau misalkan kena truk. Bener banget. Paling safety itu sebenarnya anak kita kan naik motor kan. Iya, Kita butuh bensin nggak sih? Dari minimumnya lah ya, naik motor lah ya. Naik motor biar aman. Nah, kita pakai bensin. Nah, itu kan terkadang kepikiran juga kali ya, kayak istilahnya bensin terus. Ini kira-kira kalau misalkan kita nggak ada bensin itu tuh gimana sih ke depannya? Kan kalau misalkan mungkin dari teman-teman ESA kan bakal bahas gimana cara kita ngefisiensikan, kita efisiensi. Dalam bidang otomotifnya bagaimana cara efisiennya. Benar. Nah, selain kita efisiensi, kira-kira ada potensi lain nggak sih, kayak misalkan kita pakai energi lain? Jadi istilahnya kalau misalkan kita berbicara tentang supply and demand, kita tuh supply-nya tuh banyak variasinya gitu loh. Jadi untuk harganya itu nggak bakal mahal kalau misalkan nanti kedepannya BBM itu nggak terlalu memonopoli lah istilahnya. Ada potensi pakai energi terbarukan. Seperti itu. Jadi dari kami ini ngebahas tentang energi terbarukan, mungkin dari energi matahari, mungkin dari energi angin, air, dan juga semacamnya seperti itu. Jadi energi alternatif apa gitu ya kan yang bisa digunakan untuk kesustainan energi ke depannya gitu ya? Iya, benar. Itu dari teman-teman SRE. Kalau dari teman-teman SAA nih? Oke, kalau dari teman-teman SAA itu bidang spesifiknya lebih ke arah otomotif. Jadi bagaimana sistem kerja dalam kendaraan, pemasukan bahan bakar, baru kayak semisal kayak mana cara ngerawat kendaraan, dan juga bagaimana cara memperbaiki kendaraan, itu dipelajarin di SAA. Dan juga pelatihan prinsip dasar dalam kendaraan seperti pengereman, komponen-komponen pendukungnya, itu dipelajari di SAA. Dan juga di SAA sendiri tuh bukan kayak seperti organisasi lain sih di TK. Di SAA itu semua staff tuh memang dibagi. Tapi kalau untuk pelatihan, semua staff yang ada di SAA itu ikut dalam pelatihan. Jadi nggak cuman HRD yang beri pelatihan, cuman staff HRD yang ikut pelatihan. Tapi keseluruhan. Dan rencananya sih SAA untuk buat pelatihan tuh setara untuk ke dalam lingkup kampus. Selama ini kita buat pelatihan itu di daerah staff-staff aja. Oh gitu. Nah, belum ada yang untuk kedepannya mungkin kita buka pelatihan otomotif tuh ke taraf kampus kali ya, sekali kampus. Jadi udah ngebatasin untuk semua warga KMITK yang mau untuk belajar otomotif bisa nanti ikut ke pelatihannya SAA. Berarti nanti kita bisa ganti oli sendiri ya. Nah, apalagi tadi aku mau nanya itu tuh, bisa nggak saya ntar diajarin gitu gimana cara ganti oli sendiri gitu kan? Sebenarnya bisa sih kalau sekarang, kalau mau main-main aja. Iya, sudah gas. Kalau mau main-main ke bengkel SAA kan? Oh iya. Bisa. Bisa langsung sekarang banget. Pelatihan Boleh. tentang Jangan ya. pelatihan tentang penggunaan tools kan, banyak juga tools-tools yang masih bisa digunakan tuh. Iya. Siapa tahu orang awam belum tahu cara pakai kunci pas, kunci ring, ya kan? Apalagi Banyak kan juga. saya cewek ya kan. Pakai motor ya pakai aja, nggak tahu tuh ntar ganti oli apa enggak tahu dah, nggak tahu. apalagi ngencengin rantai sama ban bocor. Ya, Itu kan permasalahan anak kilo itu loh sih. Iya benar banget tuh. kampas rem. Iya kampas rem benar banget. Kok bunyi-bunyi tapi kok Kok los Kok remnya. los? Tiba-tiba. Kok depan truk. Iya, terus losnya di turunan gedung gitu. Aduh. Aduh, PR banget tuh.
Mana sekarang gedung gitu bagus banget jalannya. Iya, agak apa? off-road gimana Iya. gitu ya. agak Itu off-road. karena pembangunan. Lagi Wajar. proses Kan pembangunan. lagi berkembang ya. Berkembang. Bener-bener. Tapi ngomong-ngomong tentang bengkel nih, di SA sendiri kalau nggak salah ada buka bengkel gitu ya buat setiap hari nggak sih? Ya, Buat untuk apa dari SA itu kemarin buka untuk setiap hari untuk bengkel. Tapi kemarin karena kita ada proker KMHE ya, ikut lomba, jadi sempat stop sekitar 1,5 bulan untuk fokus riset untuk ikut lomba KMHE. Dan mulai minggu ini baru dibuka itu bengkel SA kembali. Oke. Jadi yang mau main-main ke bengkel SA bisa ya datang-datang. Yang Sabtu mau bongkar-bongkar motornya kan bisa. Bongkar-bongkar aja bisa nggak masuk lagi ya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang mau ganti oli apa aja deh tentang motornya bisa Bisa. ke bengkel SA. Mulai minggu ini ya? Mulai minggu ini. Minggu ini kapan diterbitin di podcast? Nggak tahu deh kapan. Oke, jadi nanti kalau misalnya mau benerin motor atau mau belajar ganti oli sendiri bisa nanti dipandu sama Mas Linggar langsung. Bisa. bener ya? Bisa. Yang cewek-cewek itu dong. Yang penting stabil. Ya, betul. Stabil. Oke, kalau tadi kan kita udah bahas nih dari masing-masing sendiri. Kalau dari SRE itu gimana caranya kita bisa menggunakan energi terbarukan gitu ya, atau energi alternatif ke depannya itu relatif nih sama teman-teman dari SAA yang Ya. Buat mobil gitu ya. Terutama kemarin ikut lomba mengenai Lomba KMHE tentang kehematan energi dalam bidang gasolin. gasolin gitu kan. Kan kita udah masuk ke gasolin sama masuk ke Energi energi terbarukan. nih. Saya mau tanya deh dikit nih sama teman-teman. Teman-teman dengar ya kan kita akhir-akhir ini atau beberapa bulan belakangan itu ada isu mengenai kenaikan harga BBM tuh. Oke, menarik. Menarik gak nih? Menarik. Nggak nih? Oke, Ya kan? boleh. Gimana sih pendapat teman-teman mengenai kenaikan dari harga BBM itu? Mungkin ya tanya-tanya dikit lah gitu. Dari sudut pandang anak SRE sama anak SAA gimana? Kalau dari SA sendiri, kalau kenaikan harga BBM semakin hari kan fosil kan semakin berkurang ya. Iya benar banget. Makanya di dunia otomotif tuh sekarang berlombanya tentang hemat-hematan energi. Yang awalnya kendaraan menggunakan karbu, sekarang menggunakan injeksi. Dari efisiensi pembakaran juga injeksi lebih irit dibandingkan dengan karbu. Jadi kalau isu kenaikan harga BBM tuh di otomotif juga sangat berpengaruh. Jadi ya itu kenaikan harga BBM tuh sebenarnya mulai dipikirkan lah dalam bidang otomotif, dan juga banyak pabrikan yang berlomba-lomba untuk hemat-hematan. Sekarang apa sih pabrikan yang mau ngejual motornya yang boros? Pasti nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak laku, dari nggak. pabrikan tuh mungkin lagi berpikir bagaimana buatkan ngejual produk yang irit. Pasti brandingnya setiap pabrikan pasti bilang irit gitu. lebih irit. Paling irit. Ya, itu kan berpengaruh sama masyarakat tentang kenaikan harga BBM. Mungkin itu. Kalau dampaknya kira-kira ke UKM kamu apa nih? Ada nggak? Kalau dari SA sendiri sih kemarin ya kita mencoba ya untuk membuat mobil yang hemat energi. Kita menggunakan sistem injeksi dan ada pompa guna untuk membuat pemasukan bahan bakar itu lebih maksimal, dan juga bisa bilang ada engine cut-nya. Jadi semisal kendaraan ini tidak digunakan, pemasukan bahan bakarnya di stop untuk kemasuk dari ruang bakar. Seperti itu sih dari risetnya SA.